Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Sabtu 9 November 2024, diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Di hata badak didok, yang guau nunga pola hudok di hata hutokku. Nunga sirang ausian adopan ni matam. Hape ditangi hokko do suara ni angguki. Uju mangaguhiau. Tuho. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak penderitaan silih berganti yang melampaui kehidupan manusia. Beragam penderitaan, persoalan kehidupan, bahkan tantangan, ancaman, persoalan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Terkadang karena saking banyaknya yang harus dipikirkan, saking banyaknya beban yang harus dipikul, kita mempunyai persepsi yang salah kepada Tuhan. Kita punya persoalan kepada Tuhan. Kita kemudian mau untuk menghukum tanpa harus menelisik lebih jauh. Sehingga kita mampu mengatakan, kusangka, kukira, kupikir, kurasa. Kita memakai perasaan, pikiran, dan apapun yang dalam diri kita untuk mengetahui, melihat tanpa menelisik lebih jauh. Ada rencana Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang jauh lebih besar melalui setiap persoalan yang mau kita hadapi itu. Maka ketika teks ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang Daud, ratapan pemazmur, yang melihat bahwa banyak bahaya, banyak jebakan, banyak pengkhianatan yang harus dia terima dalam kehidupannya. Bahkan dia sempat berpikir, kukira Tuhan tidak peduli padaku. Kupikir kenapa dia seperti ini. Kurasa sepertinya tidak ada pertolongan diberikan kepadaku. Tapi ternyata dia melihat ketika pemazmur Daud itu memanggil nama Tuhan dalam setiap ratapannya, Tuhan mendengar. Dan Tuhan mempersiapkan rancangan yang lebih besar. Tuhan siapkan perbuatan yang lebih besar untuk menyelamatkan Daud. Bukan hanya menyelamatkannya secara fisik, tapi Tuhan menyelamatkan jiwanya dan dirinya dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kita sering diuji dalam setiap menghadapi keadaan terburuk dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah punya persepsi yang salah kepada Tuhan. Jangan pernah juga punya persepsi yang gak benar kepada sesama kita. Kita sering pakai perasaan kita, kukira, kusangka, kupikir, tanpa kita mau untuk menelisik lebih dalam apa persoalan, apa situasi yang menghadapi itu. Begitu juga kepada Tuhan, karena seperti itu. Kukira Tuhan sudah nggak sayang. Kupikir Tuhan sudah meninggalkan aku. Padahal banyak hal rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan melalui keteguhan iman. Dalam situasi kondisi terburuk sekalipun. Maka mari, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan punya persepsi yang tidak benar atau salah kepada Tuhan. Bahkan dengan sesamamu. Terusui lebih dalam, renungkan hidupmu. Jatuhkan seluruh keluh kesahmu kepada Tuhan. Pasrahkan hidupmu sambil kau tetap berjuang kepadanya. Maka Tuhan senantiasa melindungimu. Dan Tuhan, yakinkan itu, Dia punya rancangan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Meskipun kita harus mengalami situasi, kondisi yang terpuruk sekalipun. Selamat untuk merenungkan kehidupan ini. Selamat untuk tidak punya persepsi yang aneh-aneh sebelum menelisik lebih jauh. Selamat untuk benar-benar mampu untuk masuk lebih dalam rancangan Tuhan. Jauhkan sifat kupikir, kukira, kurasa, kusangka. Tapi marilah berpikir bahwa ketika kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa seruan minta tolong kami tidak pernah Kau dengarkan.
Meskipun terkesan terlambat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahkan ajarilah kami untuk meyakinkan itu bahwa semua akan indah pada waktunya. Jauhkan persepsi jahat daripada kami Tuhan, persepsi tidak benar yang seakan-akan menyalahkan dirimu, menyalahkan sesama kami, kondisi kehidupan kami. Tapi ajar kami semakin mampu meletakkan iman kepercayaan kami kepadamu, semakin mampu mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami serahkan seluruh kehidupan para jemaat-Mu dan para perhalum dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Baik suka ataupun duka, sakit ataupun sehat. Dalam setiap cita-cita, harapan, studi, doa yang disampaikan, Engkau yang senantiasa memberikan itu sesuai dengan waktu yang telah Kau tentukan. Jemaat yang sedang kondisi sakit, bergumul, Kau kuatkan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan yang maha baik. Jemaat yang selalu berharap akan pengharapannya yang setelah lama Tuhan, Engkaulah yang memberikan itu Tuhan, rancangan terbaik-Mu dalam kehidupan mereka, pribadi, lepas pribadi. Tuhan yang maha baik, ingatkan kami untuk bersuka cita esok hari, bersekutu dengan-Mu dalam ibadah minggu, berjumpa dengan-Mu, berjumpa dengan sesama kami Tuhan, untuk mengucap terima kasih, dan menyanyikan lagu pujian kepadamu Tuhan sebagai bentuk kami memperkuat komunitas kami dan semakin mendekatkan diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa besok gereja. Di gereja kita HKBP Cinta Damai pukul 6 pagi, 8 pagi, dan pukul 10 di gereja kita. Dan jangan lupa jam 8 antarkan anak-anak kita untuk sekolah minggu di gereja kita HKBP Cinta Damai. HKBP Cinta Damai bergerak bersama menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta.